Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aulia Noviana dari Prodi Farmasi Karyawan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya berjudul migrain. Apa sih itu migrain, teman-teman? Migrain adalah salah satu jenis sakit kepala yang seringkali bersifat berulang dan dapat menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan sakit kepala biasa, migrain biasanya disertai gejala lain seperti mual, muntah, dan sensitivitas terhadap cahaya maupun suara. Migrain merupakan gangguan neurologis kronis yang cukup umum terjadi di masyarakat dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup penderitanya. Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya migrain. Yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik merupakan riwayat keluarga dengan migrain yang meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami migrain. Yang kedua itu ada faktor perubahan hormon. Perubahan kadar estrogen pada wanita, terutama menjelang menstruasi, kehamilan, atau menopause sering terjadi pemicu migrain. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Perubahan cuaca, bau menyengat, cahaya terang, dan suara keras itu juga dapat memicu migrain. Yang keempat itu ada stres. Tingkat stres emosional atau fisik yang tinggi dapat memicu migrain. Yang kelima itu ada pola tidur. Kurang tidur atau tidur berlebihan bisa menjadi faktor pencetus terjadinya migrain. Yang keenam itu ada makanan dan minuman. Makanan seperti keju tua, coklat, makanan asin, dan minuman berkafein atau beralkohol itu juga bisa terjadi pemicu terjadinya migrain. Gejala migrain itu biasanya berkembang melalui 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap prodromal. Gejala awal seperti perubahan suasana hati, mengantuk, kelelahan, dan keinginan makan tertentu. Yang kedua itu ada tahap aura. Beberapa orang mengalami gangguan visual seperti kelihatan cahaya atau titik buta sebelum nyeri kepala muncul. Yang ketiga itu fase nyeri kepala. Nyeri berdenyut di satu sisi kepala yang bisa berlangsung 4-72 jam, disertai mual, muntah, fotopia atau sensitif terhadap cahaya, dan fonopia sensitif terhadap suara. Yang keempat itu ada postdromal. Setelah nyeri mereda, penderita bisa merasa lelah, bingung, dan kurang fokus. Diagnosis migrain itu juga bisa dilakukan berdasarkan riwayat klinis pasien seperti gejala, frekuensi, durasi sakit kepala, terus ada pemeriksaan neurologis, ada pemeriksaan penunjang seperti CT scan atau MRI jika dicurigai penyebab lain dari sakit kepala. Pengobatan migrain itu dibagi dua kategori. Yang pertama itu ada pengobatan abortif, yang kedua itu pengobatan profilaksis. Nah, kita jelaskan dulu yang pengobatan pertama ya. Pengobatan pertama itu pengobatan abortif atau bisa disebutkan untuk menghentikan serangan migrain. Itu ada beberapa 3 tahap pengobatan, yaitu satu itu ada analgesik seperti obat itu paracetamol, ibuprofen. Terus dua itu ada istilah triptan, itu biasanya obatnya sumatriptan atau rizatriptan. Terus juga ada antiemetik, itu biasanya obatnya metoclopramid untuk mual dan muntah. Yang kedua itu ada pengobatan profilaksis atau biasa disebut pencegahan jangka panjang dari migrain tersebut. Ada beta blocker, itu obatnya propanolol. Terus antidepresan, itu obatnya amitriptilin. Terus yang ketiga antikonvulsan, itu obatnya topiramat, asam valproat. Ada juga suplemen, itu obatnya magnesium, vitamin B2. Dan ada juga pencegahan dan gaya hidup, seperti menghindari faktor pemicu, menjaga pola tidur dan makanan yang teratur, terus juga mengelola stres seperti yoga atau meditasi, atau juga mungkin bisa olahraga, terus juga mencatat buku harian migrain untuk mengidentifikasi pemicu. Ada juga kasusnya, yaitu misal seorang wanita usia 30 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri kepala sebelah kanan yang berdenyut sejak 3 tahun terakhir. Keluhan ini muncul 2-3 kali sebulan, biasanya sebelum menstruasi, disertai mual dan sangat sensitif terhadap cahaya. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik dan neurologis. Pasien mengaku ibunya juga sering mengalami keluhan serupa. Nah, di diagnosis itu mungkin migrain dengan aura, karena dia itu sensitif terhadap cahaya. Terapi yang dilakukan itu ada terapi abortif, yaitu sumatripan saat serangan muncul.
Terus ada juga terapi profilaksis, yaitu propanolol 40 mg per hari. Edukasinya itu seperti menghindari stres, tidak tidur teratur, dan membuat catatan pemicu migrain. Jadi, bisa disimpulkan ya, migrain adalah gangguan neurologis yang dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Penanganan yang tepat meliputi pengobatan serangan akut dan pencegahan jangka panjang. Deteksi dini dan perubahan gaya hidup sangat penting dalam mengelola migrain. Sekian dari penjelasan makalah saya tentang migrain. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.